video mengenai studi kasus dalam konseling. Dalam studi kasus ada tahapan-tahapan yang harus diikuti. Nah, mari kita saksikan bersama-sama. Selamat Nonton semuanya. Studi kasus merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menelusuri ataupun memahami kondisi serta kesulitan apa saja yang dapat dialami oleh klien secara mendalam di kehidupannya. Kondisi ataupun permasalahan yang dihadapi klien bisa disebabkan dari beberapa faktor yang mungkin lebih kompleks yang dari terlihat di luar saja. Nah, adapun tujuan dilakukannya studi kasus ini ialah agar membantu konselor dalam menemukan titik utama dan faktor penyebab terjadinya kesulitan yang dialami oleh klien dengan memahami dan menganalisis data serta keterangan yang diperoleh melalui beberapa kegiatan pendukung. Nah, studi kasus juga dapat membantu klien dalam menemukan gejala apa saja yang menjadi kesulitan ataupun permasalahan berat yang sedang dialaminya. Oleh sebab itu, dibutuhkannya pendekatan ataupun teknik yang lebih tepat dan lebih kompleks dalam menanganinya. Oke teman-teman semua, saat ini kita masuk kepada tahapan dalam studi kasus konseling. Nah, dalam studi kasus konseling ada 5 tahapan, yaitu yang pertama identifikasi kasus, diagnosis, prognosis, treatment, dan evaluasi. Nah, yang pertama ada identifikasi kasus. Identifikasi ini adalah tahapan konselor menganalisis, mengidentifikasi masalah yang dialami oleh klien dan memahami masalah-masalah tersebut secara mendalam. Kemudian yang kedua yaitu diagnosis. Diagnosis ini adalah merupakan dugaan masalah yang dialami oleh klien, di mana konselor ini menemukan inti permasalahan yang dialami dengan memahami gejala-gejala atau simptom yang ditunjukkan oleh klien. Kemudian yang ketiga ada prognosis. Nah, prognosis ini merupakan tahapan perumusan dan perencanaan intervensi yang akan digunakan untuk membantu klien dapat menyelesaikan masalahnya. Nah, konselor di sini merumuskan permasalahan atau plan treatment yang akan dilakukan sesuai dengan masalah yang dialami oleh si klien. Kemudian yang keempat ada treatment. Nah, tahap ini merupakan pelaksanaan rencana intervensi, di mana yang sebelumnya telah disusun di prognosis tadi. Nah, dalam pelaksanaan ini terdapat 3 kategori yang harus dicapai, yaitu konselor harus berhasil, setengah berhasil, dan gagal. Kemudian yang kelima ada tahapan evaluasi. Nah, tahapan ini merupakan kegiatan penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan treatment yang digunakan sebelumnya atau membutuhkan tindak lanjut dengan perubahan intervensi. Mungkin itu saja tahapan dalam studi kasus konseling. Terima kasih. Halo Kak Ibi, selamat siang. Kak Ibi kesini naik apa tadi? Naik kereta. Naik kereta, pulang kuliah ya Kak ya? Nah, berhubung ini udah jam 2, tadi udah makan siang? Alhamdulillah Udah makan siang ya. Nah Kak Ibi, sesuai dengan perjanjian kita semalam, bahwasannya hari ini kita akan melaksanakan pengadministrasian AUM umum. Nah, sebelumnya Kak Ibi udah tahu AUM umum itu apa? Belum ya? Nah, AUM umum itu merupakan alat ungkap masalah umum, di mana hal ini kita lakukan guna mengungkapkan masalah-masalah pribadi yang Kak Ibi alami sebelumnya dan Kak Ibi rasakan di kehidupan sehari-hari. Nah, nantinya tujuannya itu adalah untuk mengetahui apa-apa saja masalah yang Kak Ibi alami dan juga apa-apa saja yang Kak Ibi rasakan selama ini. Nah, Kak Ibi nggak perlu khawatir dalam mengisinya karena nantinya akan dirahasiakan hasilnya dan juga hanya kita berdua yang mengetahuinya, seperti itu. Nah, untuk hasilnya nanti itu akan dipergunakan untuk menunjang sesi pengkonselingan kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sebelumnya ini akan saya bagikan terlebih dahulu. Ini untuk lembar jawabannya dan ini buku awalnya. Boleh dibuka Kak Ibi? Ini buka di halaman pertama. Oke, di sini saya akan membacakan bagaimana petunjuk tata cara pengerjaannya ya Kak. Nah,
Untuk itu kakak bisa diperhatikan dan diikuti di dalam hati sembari saya membacakan petunjuknya. Alat ungkap ini merupakan sebuah tes atau ujian, melainkan alat ungkap tentang masalah-masalah yang sering mengganggu siswa atau siapapun juga, yaitu masalah yang berkenaan dengan jasmani dan kesehatan, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi dan keuangan, juga karir dan pekerjaan, pendidikan dan pelajaran, agama, nilai dan moral, hubungan muda-mudi, keadaan dan hubungan dalam keluarga, serta waktu senggang. Anda diharapkan menjawab dengan sungguh-sungguh dan jujur. Semua jawaban yang berupa keluhan ataupun gangguan yang Anda rasakan itu akan sepenuhnya dirahasiakan. Jawaban Anda hanya dipergunakan untuk membantu Anda dan sebesar-besarnya demi kepentingan Anda sendiri. Bacalah daftar berikut ini dengan teliti dan tandailah masalah-masalah yang menjadi keluhan dan mengganggu Anda. Ikutilah 3 langkah berikut. Nah, di sini Kak Ibi boleh perhatikan terlebih dahulu lembar jawabannya. Baik. Nah, di langkah pertama, bacalah dengan seksama daftar berikut ini. Tandailah masalah-masalah yang bagi Anda merupakan keluhan dan gangguan dengan cara menilani dengan tanda X di nomor masalah yang Anda alami. Nah, nantinya Kak Ibi akan menilai berbagai nomor item permasalahan yang sesuai dengan masalah Kak Ibi, seperti itu. Nah, apabila nomor item tersebut tidak sesuai dengan permasalahan yang Kak Ibi alami, maka tidak usah disilang. Jadi silangi aja mana yang menurut Kak Ibi menjadi permasalahan dalam diri Kak Ibi. Nah, di langkah kedua, jika Anda telah selesai dengan langkah pertama, tinjaulah kembali masalah yang Anda tandai dan pilihlah mana yang menjadi masalah amat berat. Jadi ketika Kak Ibi sudah selesai mengisi seluruh permasalahannya, seluruh item-itemnya sudah memilih, Kak Ibi boleh tuliskan kembali di sini nomor item mana yang menjadi permasalahan paling berat yang Kak Ibi alami. Nah, di langkah ketiga, setelah menyelesaikan masalah kedua, jawablah 3 buah pertanyaan yang tertera pada halaman terakhir dan tuliskan jawaban Anda di bagian yang tertera pada lembar jawaban. Jadi nanti Kak Ibi boleh jawab di sini. Kak Ibi ingin mengkonsultasikan dengan siapa? Dengan orang tua kah, dengan konselor kah, atau dengan psikolog, seperti itu. Sampai di sini paham Kak Ibi? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Untuk pengerjaan umum ini diberikan waktu selama 30 menit dan saya harap Kak Ibi bisa mengisinya secara serius dan sungguh-sungguh. Oke, boleh langsung dikerjakan Kak. Dimulai dari item yang pertama. Jamnya jam berapa? Jam 2 aja ya. Oke, berarti kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya di hari Jumat di jam 2. Oke Kak Ibi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Kak Ibi sudah berkenan hadir dalam kegiatan kita hari ini. Untuk sesi berikutnya nanti akan saya konfirmasikan melalui WhatsApp Kak Ibi ya. Mungkin sesi hari ini sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Kak Ibi. Hati-hati di jalan ya Kak. Pengolahan data AUM umum dilakukan dengan membuat tabulasi data individu maupun data kelompok dengan memasukkan item-item permasalahan yang dipilih ke dalam bidang masalah yang tersedia pada AUM umum. Pada hasil AUM umum Fadilah Gita Arimbi,
terdapat item yang mendominasi sebanyak 6 item terpilih, yaitu pada bidang masalah DPI atau diri pribadi. Nantinya, hasil dari pengolahan data umum ini akan dijadikan dasar pemberian layanan bimbingan konseling yang tepat dan sesuai. Selamat siang Kak Ibi. Bagaimana kabarnya Kak Ibi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Perasaannya hari ini gimana? Senang? Senang. Syukurlah. Nah Kak Ibi, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan sesi wawancara. Nah berdasarkan dari hasil awam yang pada pertemuan pertama Kak Ibi lakukan, bahwasanya Kak Ibi mengalami masalah berat pada item nomor 017, yang mana isinya yaitu mengalami masalah kehilangan orang terdekat. Nah, Kak Ibi, setelah ayah meninggal, bagaimana hubungan Kak Ibi dengan sosok ibu? Kalau awalnya hubungan kakak sama ibu itu kurang dekat. Jadi semenjak ayah meninggal, karena punya ibu yang ada, situ hubungan semakin mendekat. Oh, gitu ya Kak Ibi. Jadi kehilangan sosok ayah ini apakah dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari Kak Ibi, misalnya dalam segi emosional gitu? Kalau dari dalam segi emosional ya kayak saya terpukul lah Kak, karena kehilangan kan kayak juga, terus mungkin tengah malam kayak teringat nengok foto-foto lama, jadi sedih, ingat kenangan-kenangannya. Kalau di dalam segi sosial Kak Ibi sendiri bersama dengan teman-teman gitu? Awalnya sih kayak nggak mau keluar rumah, kayak minggir, kayak drop, tapi lama-lama kayak berpikir kayak nggak bisa kayak gini terus, kayak berjalan drop. Jadi teman-teman itu penting kayak untuk menutupi kesedihan saya. Begitu Kak Ibi. Kemudian dalam segi pendidikan Kak Ibi nih, Awalnya pendidikan kayak malas sekolah waktu SMA kan, kayak udah masuk sekolah karena betul-betul kehilangan kali. Cuman karena di rumah terus, karena menyendiri, sedih, pikiran menjadi sedih, jadi apa harus ada di sekolah, karena kan di pendidikan kan banyak bertemu teman, jadi pikiran yang sedih itu hilang. begitu. Jadi apakah kehilangan dari sosok ayah tersebut itu dapat mengubah cara Kak Ibi dalam memandang hidup Kak Ibi sendiri? Ayah ini kan merupakan sosok pencari nafkah di dalam keluarga, pencari finansial umum dalam keluarga. Jadi ketika kehilangan sosok ayah, apakah ada kendala nih di dalam finansial keluarga dari Kak Ibi? Kalau dari awalnya kendalanya itu sangat banyak, karena kan waktu ayah masih ada itu sangat enak, kayak keuangan pun sangat lancar, dan nggak ada kayak kekurangan lah bisa dibilang. Itu pun kakak masih sekolah, ada adik juga yang masih sekolah, jadi kakak sekolah pun abang kerja, jadi abang bisa membantu juga, ada juga mama yang kerja, jadi itu. Gitu ya. Nah, Kak Ibi, tadi Kak Ibi mengungkapkan bahwa Kak Ibi sering emosional, sering sedih gitu ya, waktu tertentu pada malam hari misalnya gitu kan. Nah, jadi bagaimana sih cara Kak Ibi untuk menghilangkan rasa emosional itu? Apakah Kak Ibi mengikuti hal-hal lain gitu untuk mendistract? Soalnya kak mengatasi sifat emosional ini kayak bermain bersama teman-teman terdekat, karena mereka yang bisa menghibur ini, terus mencari kegiatan-kegiatan di sekolah sampai pulang sore itu, biar jangan di rumah terus dengan pemikiran terus itu kak. Ini tadi juga mengatakan bahwasannya Kak Ibi sering sedih, sering menangis pada malam hari karena keingat kenangan dengan sosok ayah. Nah, jadi bagaimana sih Kak Ibi ini bisa menerima kenyataan bahwa sosok ayah yang Kak Ibi cintai ini telah tiada? Awalnya sih kak kayak nggak terima kenyataan, cuman kan karena
panjang, jadi kayak nggak mungkin kan sedih-sedih terus, jadi kayak mencari jati diri itu, entah bakat, kayak mencari kesibukan bagi bakat itu, biar jangan terjerumus di dalam kesedihan itu, kayak jangan menerima kenyataan, menerima kenyataan itu bahwa tanpa ayah itu nggak mesti harus ada ayah. Kalau kita buktikan kalau nggak ada itu kita tuh harus bisa bangkit dari kesedihan itu. Gitu ya Kak Ibi. Sebelumnya apakah Kak Ibi ini sudah pernah mencoba untuk mendapatkan bantuan dari seorang profesional seperti psikolog untuk dapat membantu Kak Ibi dalam menghadapi dampak dari kehilangan sosok ayah Kak Ibi? Kalau dalam psikolog sih nggak ada sih Kak, cuman karena mungkin karena teman-teman menasehati jangan harus semangat kayak gitu, menasehati semangat lah kepada Ibi. Jadi kemudian apakah Kak Ibi ini sering mendapatkan dukungan dari saudara-saudara Kak Ibi maupun dari material ataupun dari segi emosional Kak Ibi gitu? Ya tentu saja Kak, teman-teman lingkungan Ibi itu alhamdulillah kali sangat mendukung. Dan Untuk dukungan dari saudara bagaimana Kak Ibi? kalau untuk dari dukungan saudara alhamdulillah sangat mendukung, apalagi dari segi keuangan. Kadang mereka saudara-saudara memberikan semangat kayak gitu, itu saja sih. Kalau dari dukungan pertemanan Kak Ibi nih, apakah mereka mendukung Kak Ibi? Kalau dari segi pertemanan, alhamdulillah sangat-sangat mendukung. Pertemanan saya sangat baik. Untuk dukungan dari teman-teman Kak Ibi sendiri bagaimana? Apakah mereka selalu mendukung Kak Ibi? Dari segi pertemanan, alhamdulillah pertemanan saya sangat-sangat mendukung. Apalagi mereka memberikan nasihat kepada saya dan saya semakin semangat lagi untuk menjalani kehidupan. Seperti itu. Seperti itu ya Kak Ibi. Kak Ibi, tadi saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan dengan Kak Ibi. Apakah ada hal lain yang belum kita bahas dan yang ingin Kak Ibi sampaikan kepada saya mengenai pengalaman, perasaan ataupun pikiran Kak Ibi mengenai kehilangan dari sosok ayah? Sepertinya tidak ada, Bu. Baik Kak Ibi, kalau memang tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kita selesaikan pertemuan kita pada hari ini. Nah untuk Kak Ibi, kita akan melakukan pertemuan selanjutnya. Untuk Kak Ibi, kapan Kak Ibi bisanya? Mungkin misalnya di hari Senin Di hari Senin ya Kak Ibi, pada pukul berapa? 2. Berarti sesuai dengan pertemuan kita sebelumnya. Oke Kak Ibi. Jadi kita akan melakukan pertemuan ketiga pada hari Senin di pukul 2 siang. Jadi cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak atas bantuan dari Kak Ibi untuk wawancara kali ini. Semoga Kak Ibi sampai di rumah dengan selamat dan sehat-sehat terus. Terima kasih banyak ya Kak Ibi. Sama-sama, Bu. Setelah diperolehnya aum umum dan wawancara, tahapan selanjutnya adalah prognosis atau merencanakan plan treatment. Pada tahapan ini, konselor merancang dan menetapkan intervensi yang sesuai dengan hasil diagnosis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Konselor merencanakan beberapa intervensi yang dianggap dapat membantu klien untuk keluar dari masalahnya. Waalaikumsalam. Halo Kak Ibi. Silakan duduk Kak. Halo Kak Ibi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah. Perasaannya gimana hari ini Kak Ibi? Senang. Alhamdulillah senang. Perjalanan kemari gimana Kak? Nyaman atau ada kendala nih kemarin? Kendala Kak macet. Macet ya? Iya sih.
Sesuai perjanjian kita nih di pertemuan sebelumnya, Kak Ibi hari ini akan melanjutkan sesi konseling gitu kan pada pertemuan hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Siti Arnur Uli Isnani yang akan menjadi konselor untuk Kak Ibi pada hari ini. Nah, Kak Ibi, sebelumnya Kak Ibi udah pernah menjalankan sesi konseling belum? Belum pernah Kak. Belum pernah. Baru ini ya, oke. Nah, Kak Ibi perlu ada beberapa hal yang perlu Kak Ibi ketahui sebelum kita menjalankan sesi konseling hari ini. Yang pertama adalah sesi konseling ini dijalankan secara dengan asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita bahas pada hari ini, apapun yang kita lakukan pada kegiatan sesi konseling hari ini itu akan dirahasiakan sepenuhnya dan tidak akan dibocorkan oleh kepada siapapun. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi sesi konseling ini dijalankan dengan asas keterbukaan. Jadi sesuai dengan kerahasiaan tadi, Kak Ibi bisa secara terbuka ini mengungkapkan segala permasalahan yang Kak Ibi alami pada sesi konseling kita. Nah, yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Jadi Kak Ibi datang kemari meminta pertolongan konselor dengan secara sukarela tanpa ada paksaan dari orang lain. Gitu. Nah, selanjutnya itu adalah asas kegiatan di mana Kak Ibi harus mengikuti segala kegiatan yang nantinya akan kita jalankan pada proses sesi konseling kita hari ini gitu. Apakah Kak Ibi bersedia nih untuk tetap melanjutkan sesi konseling kita? Kita bersedia. Kak Ibi, sebelum kita lanjut, apakah Kak Ibi posisi duduknya sudah nyaman atau kita perlu pindah ke ruangan yang lain? Kakak di sini aja. Sudah nyaman ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi konseling selama 60 menit ke depan. Jadi Kak Ibi diharapkan untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi secara aktif dalam sesi konseling kita. Oke, Kak Ibi siap untuk menjalankan sesi konseling? Siap. Nah, kita masuki tahap selanjutnya. Kak Ibi, sesuai dengan hasil AUM yang telah dilaksanakan sebelumnya dan juga hasil wawancara yang telah dilakukan, Kak Ibi ini mengalami masalah karena ayahnya telah meninggal dunia, benar? Oke. Nah, Kak Ibi boleh ceritakan lebih lanjut nih tentang permasalahan tersebut bagaimana? Ya Kak, saya awal kehilangan ayah saya pada 4 tahun yang lalu, tahun 2020. Hubungan saya pada ayah itu sangat dekat sekali. Bisa dibilang kayak dekat lah, nggak bisa terpisahkan gitu. Jadi dulu hubungan sama ayah ini setiap malam saya menemani ayah itu pergi kerja, karena saya masih kecil, nggak bisa ditinggal di rumah sendirian, jadi pengen ikut-ikut aja. Terus setiap dia pergi kerja, dia pasti memberikan saya imbalan kayak karena dia udah ditemani gitu, entah makanan kesukaan saya, minuman kesukaan saya, barang-barang ataupun itu favorit saya lah pokoknya. Oke. Berarti Kak Ibi ini anak tunggal atau gimana? Anak kedua. Anak kedua. Berarti ada abang atau kakak? Abang. Ada abangnya. Berarti selama ayah hidup dulu, Kak Ibi tuh hubungannya sangat dekat sama ayah, sering menemani ayah kerja gitu. Dulu ayah kerjanya apa Kak Ibi? Ya itu kerja tukang emas. Jadi itu dia tiap malam suka membeli emas itu di rumah temannya. Jadi saya belajar. Nah, Kak Ibi gimana perasaan pertama kali nih ketika dikabarkan kalau ayah tuh meninggal dunia, gimana perasaannya? Awalnya kok nggak ada kepikiran kalau ayah meninggal, karena di situ ayah itu benar-benar sehat. Terus selama nggak lama dia drop, awal kejadian dia meninggal itu kami lagi kumpul itu. Paginya kami lagi cerita di rumah, terus siangnya waktu mau ajar sholat Jumat, setelah dia tuh lagi tidur loh Kak, dia lagi tidur terus abang lagi meluk dia, setelah tiba-tiba matanya udah ke atas tuh. Di situ saya lagi cuci piring, mama saya lagi jemur kakaknya. Berarti secara tiba-tiba ya, tanpa ada sakit ataupun Udah sakit, udah sakit. cuman kayak tengok dia udah sehat, cuman tulang nggak diduga kok dia sudah pergi. Oh, berarti ayah sakit ya Kak? Iya Kak. Jadi awal sakit ayah itu kayak itu nggak mau ngeluh kok dia sakit, cuman karena mama kemarin nengok perut ayah itu besar, terus ayah telah dibawa ke klinik rupanya ayah sakit. Pertama dibawa ke klinik Pandan, karena di Pandan kan ada keluarga papa di situ. Karena kan rumah kami di atas, jadi semenjak ayah sakit kami tinggal di rumah pemilik papa yang di Pandan selama 2 bulan. Terus mungkin karena dia nggak nyaman di situ, dia lah pulang ke rumah Pandan ini. Terus setelah itu kami pergi ke Sibolga ke rumah
ya kan, berarti Kak Ibi jadinya dekatnya sama ibu aja gitu. Kalau hubungan dengan abangnya gimana Kak? Sama abang juga Dekat gitu. Kak Ibi gimana sih cara Kak Ibi nih untuk bisa keluar dari sedih? Nah, tadi Kak Ibi bilang kan perasaannya sedih, tidak menyangka dimana kejadiannya kan sudah 4 tahun yang lalu gitu. Bagaimana sih kejadian kehilangan ayah itu ternyata mempengaruhi kehidupan Kak Ibi sehari-hari? dari kita itu awalnya kan sedih nggak mau keluar rumah, terus karena di rumah terus karena sering sakit sama sedih-sedih terus jadi itu ke keluar main sama teman cari kesibukan. Sekarang pun malas di rumah, nggak mau pulang karena betul-betul teringat kejadian-kejadian di rumah yang sama papa. Jadi kalau pengaruhnya itu sangat berpengaruh Kak, karena kalau dibilang dari segi ekonomi, karena waktu ada papa kan itu hidupnya sangat enak terus tiba-tiba jatuh, tapi ya udah namanya hidup, jalannya aja. Nah, berarti Kak Ibi ketika berada di posisi tersebut tuh Kak Ibi berusaha untuk hindari nih tempat-tempat yang ada kenangan sama papanya gitu ya. Berarti Kak Ibi sering keluar gitu, sering jadinya kalau melihat tempat-tempat yang ada kenangan sama papa tuh jadi bawaannya sedih gitu, teringat. Ibi kalau misalnya nih teringat ada satu momen atau tiba-tiba nih teringat tentang momen-momen sama ayah dulu, teringat kayak kenangan-kenangan sama ayah gitu, Ibi gimana Pak perasaannya? Perasaannya sedih sih Kak, tapi sedihnya itu nggak nangis, nggak aja. Ya bisa dibilang sedih sepanjang hari lah, setiap saat. Tapi nggak nangis ya Kak. Oke, berarti kalau misalnya tiba-tiba teringat, Ibinya merenung nih tiap hari, sepanjang hari gitu ya kan, jadi nggak semangat ngapa-ngapain. Oke, nah Ibi kalau misalnya nih teringat ada satu momen atau tiba-tiba nih teringat tentang momen-momen sama ayah dulu, teringat kayak kenangan-kenangan sama ayah gitu, Ibi gimana Pak perasaannya? Perasaannya sedih sih Kak, tapi sedihnya itu nggak nangis, nggak aja. Ya bisa dibilang sedih sepanjang hari lah, setiap saat. Tapi nggak nangis ya Kak. Oke, berarti kalau misalnya tiba-tiba teringat, Ibinya merenung nih tiap hari, sepanjang hari gitu ya kan, jadi nggak semangat ngapa-ngapain. Oke, nah Ibi kalau misalnya ada di kondisi tersebut gitu, apa sih yang Ibi lakukan untuk mengendalikan tuh emosi sedihnya gitu kan? Tadi Ibi bilang sepanjang hari gitu, gimana Ibi tuh bisa nangani perasaan gitu? Jadi Ibi gimana kalau misalnya ada di kondisi itu, di kondisi mana tiba-tiba teringat, kemudian sedih dan murung sepanjang hari, itu gimana Ibi bisa mengatasi perasaan itu? Sebenarnya nggak ada sih Kak, cuman ya sampai sekarang saya memang belum terima kalau papa saya itu secepat itu perginya. Cuma karena kan posisinya di sini saya lagi kuliah dan jauh dari rumah. Saya juga kasihan kepada mama, dia sendiri yang mencari obat sambil berpuasa malam, yang membiayaikan kuliah juga. Jadi di posisi sekarang ini memang sangat-sangat membutuhkan seorang ayah. Oke, kalau misalnya Ibi ada di posisi itu nih, tiba-tiba teringat, kemudian murung dan sedih sepanjang hari gitu, apa sih isi pikiran Ibi gitu ketika ada di posisi itu? Dibilang kacau sih Kak, terus sepi, hampa, karena kan hubungan sama ayah itu sangat dekat. Apalagi ini kan udah memang saya udah dewasa, cuma kan masih membutuhkan seorang ayah. Karena kan saya dulu apa-apanya sama papa, jadi mencoba hal baru pun sebenarnya takut, kayak nggak ada penyemangat gitu. Gak ada yang mendukung gitu ya. Nah, ini setelah ayah meninggal nih, setelah papa meninggal, kan bisa kita katakan bahwasannya 4 tahun itu sudah cukup lama gitu setelah papa meninggal. Perasaan apa sih yang lebih mendominasi Ibi gitu setelah papa meninggal? Pasti sedih lah Kak, cuman kan mengalihkan pikiran itu waktu itu mengikuti kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, seperti saya mengikuti kegiatan mersing, nari, kegiatan olahraga, kegiatan yang disuruh guru.
Oke. Selanjutnya Ibi, gimana sih hubungannya dengan teman-teman setelah ayah meninggal gitu, setelah papa meninggal? Dulu waktu SMA hubungan dengan teman bagaimana? Kalau SMA kan karena awal masuk kan kak masih perkenalan sama teman, jadi teman-teman itu belum terlalu akrab. Tapi lama-lama udah akrab lah satu kelas. Kalau sekarang di perkuliahan bagaimana? Kemudian juga alhamdulillah semuanya sangat mendukung, baik, ya semuanya akrab. Berarti teman perkuliahan tahu nih papa udah nggak ada gitu. Sebagiannya sih dia tahu. Oh, hanya teman dekat begitu ya. Cuman kan kayak nggak punya cerita-cerita juga. Berarti hanya sebatas teman gitu aja, teman main. Paling yang tahu ya yang dekat-dekat aja. Oke, berarti Ibi saat ini tuh punya masalah karena belum bisa nih terima kalau ayah udah nggak ada. Jadi Ibi itu juga kesulitan nih karena dulu tuh apa-apa sama ayah gitu, papa dibantu ayah gitu. Jadi di sini Ibi tuh masih merasa belum nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, apalagi jauh dari rumah. Kak Ibi, saya paham nih perasaan Kak Ibi. Memang benar, pasti semua orang tuh tidak bisa menerima kehilangan orang terdekatnya dengan secepat itu gitu ya kan Kak Ibi. Mana pasti masih teringat kondisi dulu momen bersama seseorang tersebut gitu. Apalagi Kak Ibi kehilangan sosok seorang ayah gitu, sosok seorang papa yang mana dulunya selalu dekat nih sama Kak Ibi, selalu menghabiskan waktu bersama gitu. Saya paham perasaan Kak Ibi yang belum bisa nih terima kalau misalnya papa itu udah nggak ada gitu kan. Nah selanjutnya Kak Ibi kita akan melaksanakan sesi konseling dengan teknik kursi kosong gitu. Jadi nanti Kak Ibi akan mengungkapkan nih segala hal, mengungkapkan perasaan-perasaan yang dulu belum sempat Kak Ibi sampaikan kepada papa gitu. Dan nanti Kak Ibi akan dihadapkan di kursi kosong, yang mana nanti Kak Ibi akan berperan sebagai Kak Ibi yang akan mengungkapkan segala perasaannya, dan juga berperan sebagai ayah yang mana nanti bagaimana menurut Kak Ibi ayah akan bereaksi ataupun merespon terhadap semua perkataan ataupun perasaan yang Kak Ibi ungkapkan. Kak Ibi siap untuk melaksanakan sesi kursi kosong? Nah, di sini ada kursi kosong ini, jadi di sini anggap aja nanti sebagai papa gitu. Jadi nanti Ibi bisa berpindah tempat di sini sebagai Ibi yang ingin mengungkapkan segala sesuatu yang dulu belum pernah Ibi sampaikan kepada papa atau belum sempat Ibi sampaikan kepada papa. Jadi nanti Ibi berpindah ke sini berperan sebagai papa Ibi gitu. Jadi bagaimana nanti papa sekiranya bereaksi terhadap ucapan Ibi ataupun perasaan yang belum pernah Ibi sampaikan dulu sama papa. Oke, paham? Bisa kita mulai? Ibi boleh sampaikan apa yang ingin Ibi sampaikan? Papa, adik udah besar, adik sekarang udah kuliah. Adik sama abang udah kuliah, abang kuliah di Aceh, adik kuliah di UIN Sumedang. Jadi kami sama-sama semester 3. Adik sama abang itu kangen sama papa, karena papa nggak pernah lagi datang ke mimpi adik. Mama di rumah sendiri, tapi kami semua baik-baik aja kok. Iya dek, kalian di sini bagus-bagus ya. Semoga kalian bisa sukses, jadi anak yang sukses yang bisa membanggakan papa dan mama. Papa bakal doain adik sama abang bisa membahagiakan mama kalian. Semoga kalian bisa tamat kuliahnya sampai benar-benar selesai. Abang sama adik pokoknya baik-baik terus ya, jaga kesehatan. Semoga abang sama adik bisa menjadi anak yang kuat untuk masa depan yang cerah. Gimana perasaannya setelah melakukan sesi kursi kosong tadi? Perasaannya cukup sangat lega karena
kursi kosong ya. Nah sekarang sebagaimana tadi Kak Ibi ungkapkan bahwasanya Kak Ibi tuh nggak bisa nih tanpa apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pokoknya hal-hal segala macamnya itu harus ada apa-apa gitu untuk mendukung Kak Ibi, benar begitu? Benar. Oke. Nah selanjutnya saya mau Kak Ibi tuh coba bersandar ke punggung kursinya, boleh bersandar. Kita coba Kak Ibi untuk relax. Oke, sudah relax. Coba tutup matanya. Nah, Kak Ibi bisa mengungkapkan nih segala pikiran yang keluar ketika Kak Ibi tuh ada di posisi yang lagi sedih teringat papa. Boleh diungkapkan? Ya. Ibi nggak bisa tanpa papa. Ibi masih butuh papa. Papa kesini lah. Sudah? Sudah, sekarang boleh buka matanya. Nah, sekarang Ibi ucapkan kata-kata positif nih yang bertentangan dengan pikiran tersebut bahwasanya Ibi tuh bisa. Boleh diungkapkan? Ibi bisa tanpa papa. Ibi anak yang mandiri, Ibi anak yang kuat. Oke, boleh kita ulang sekali lagi? Ibi bisa, Ibi pasti bisa. Ibi anak yang mandiri, Ibi anak yang kuat. Oke, enggak. Nah, Kak Ibi bagaimana perasaannya setelah mengungkapkan hal-hal positif tadi? Enggak lah kak, saya pikir saya bisa tekad tanpa seorang papa. Oke, berarti Kak Ibi sesi yang kita lakukan tadi itu adalah sesi self talk. Jadi pikiran negatif yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap gitu. Jadi Kak Ibi yang mengungkapkan bahwa Kak Ibi itu nggak bisa tanpa papa, sebenarnya bisa tanpa papa gitu. Jadi hanya perlu motivasi dan tekad dalam diri Kak Ibi untuk bisa mandiri nih mengikuti segala kegiatan yang ada atau mencoba hal-hal yang baru. Karena sebagaimana disampaikan di awal bahwasanya pertemuan kita pada hari ini hanya sampai 60 menit saja. Jadi sesi konseling kita sudah hampir berakhir gitu. Jadi Kak Ibi ada ditugaskan untuk pertemuan selanjutnya. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya dengan tugas. Nah, Kak Ibi itu akan diberikan tugas untuk mencatat diaries. Jadi Kak Ibi bisa mencatat keseharian Kak Ibi di sebuah buku khusus yang memang untuk mencatatkan seluruh kesehariannya, dari mulai Kak Ibi pagi ngapain gitu, bangun jam berapa gitu, perasaan yang Kak Ibi alami gitu, terus pikiran-pikiran yang muncul. Jadi Kak Ibi menuangkan seluruhnya ke dalam isi buku tersebut gitu. Jadi Kak Ibi menceritakan kehidupan Kak Ibi lah, keseharian Kak Ibi dalam buku tersebut gitu. Bisa Kak Ibi? Bisa kak. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Di hari apa ya Kak Ibi di sana? Hari Rabu. Di hari Rabu di pukul 2. Oke. Nah, kita akan jumpa lagi di hari Rabu minggu depan di pukul 2. Kak Ibi mohon untuk dikerjakan tugasnya dan kita akan melihatnya bersama-sama minggu depan. Terima kasih ya Kak Ibi, saya ucapkan sekali lagi Kak Ibi sudah berhadir pada hari ini dan memilih saya menjadi konselor Kak Ibi untuk melaksanakan sesi konseling dan membantu Kak Ibi untuk dapat keluar dari masalahnya. Saya doakan Kak Ibi semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih kembali, terima kasih saya ucapkan sekali lagi ya Kak Ibi. Terima kasih kembali kak. Terima kasih kak Ibu sudah sebutkan isi penilaian. Ditulis nama, hari tanggal layanan hari ini, jenis layanan, dan pemberi layanan. Ini konselor yang memberikan layanan. Ya, ditulis namanya. Oke teman-teman, itu tadi video mengenai studi kasus dalam konseling. Nah, studi kasus juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan membantu permasalahan klien secara mendalam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami. Semoga videonya bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran bagi yang menonton. Terima kasih. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua.